Karena aku seorang selebriti, itu sebabnya aku speak up. Apa coba hubungannya masalah Aizwan sama masalah politik? Kok bisa ya mereka itu ngebawa Aizwan ke masalah politik? Orang yang menyebarkan foto-foto tersebut menghubungi semua media dengan motif keuangan. Hello everyone, I'm Yusul Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting. By the way bosku, sebelum kita lanjut, boleh gak sih aku minta izin dulu buat jualannya? 1 menitan sih, nggak lama banget. Tapi tenang aja, aku juga udah taruhin time map, jadi kalian bisa skip bagian aku yang nge-affiliate ini. Oke, nggak usah khawatir guys. Di sini aku mau nge-affiliate produk hair care dan juga face care yang aku pakai. Kita mulai dulu dari face care kali ya, yes, I think so. Ini ada beberapa sih guys. Kalau ini udah pada tahu dong, ini apa? Yups, ini adalah sunscreen. Sunscreen itu benar-benar penting banget guys. Kalian wajib banget punya sunscreen. Kenapa? Karena sunscreen itu akan melindungi wajah kalian dari sinar UV. Kalau aku sendiri pakai ini, Karasan yang punya SPF 45, PA+++. Kemudian untuk facial foam aku pakai ini, Voice Clear Shine Oil Control Facial Foam. Jadi buat teman-teman yang memiliki permasalahan dengan kulit berminyak nih, ini guys solusinya. Terus aku juga pakai ini, Nasipe Pitoniasin Sleeping Mask. Anyway ini udah lama banget sih guys aku pakainya. Dari era COVID cuy. Yang buat aku suka ya karena apa yang diberikan ke wajahku. Ke wajahku nggak tahu. Jadi sleeping mask ini kayak ngebuat wajah itu jadi lembab dan juga cerah loh guys. Lanjut ke hair care. Kalau hair care sendiri aku pakai beberapa. Ini ada shampoo, conditioner sama tonic. Kalau shampoo sendiri aku pakai ini guys, Natur yang aloe vera extract. Jadi shampoo ini bisa memberikan nutrisi pada rambut kalian dan juga menjaga kesuburan rambut sehingga rambut kalian itu tampak lebih sehat dan juga lebat. Terus buat kalian nih yang mengalami permasalahan rambut rontok gitu ya kan, coba deh guys kalian pakai ini. Pakai tonic guys. Oke, pakai tonic. Kalau aku sendiri pakai tonicnya Natur yang ginseng extract. Jadi dengan kandungan ginseng extract inilah yang dapat merawat ketenakan rambut. Jadi rambut kalian itu gak mudah rontok. Selain itu ini juga bisa loh menjaga kesehatan kulit kepala kalian. Wih, mantul banget kan. Terus kalau conditioner ini pakai ini guys. Ini juga hemat banget loh. Ukurannya gede, harganya juga menurut aku cukup terjangkau sih. By the way, mereknya adalah Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Ini yang repair ya BTW. Dan untuk conditioner ini ngebuat rambut tuh jadi lebih halus, lembut dan juga berkilau. Dan supaya rambut kalian makin glowing nih, makin berkilau gitu ya kan, semriwing lah pokoknya, aku saranin pakai hair vitamin. Kalau aku sendiri pakai yang ini guys ya, hair vitamin. Bentar dulu. Ini hair vitaminnya adalah Emeron, udah habis guys. Anyway, selain membuat rambut menjadi 2 kali lebih halus dan juga berkilau, ini juga bisa loh mengatasi bau apek pada rambut dan juga mengatasi rambut yang lepek. Jadi cocok banget buat kalian-kalian yang hijabers. So gimana bosku, tertarik nggak untuk coba produk ini? Kalau tertarik bisa cek tag produk. Alright everyone, cukup foto jalannya dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasan utama kita kali ini. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Icheon yang mana belum lama ini dia itu seperti menuai reaksi yang pro kontra nih guys. Usai speak up mengenai apa yang terjadi di Korea Selatan. Bahkan ya sekarang ini IG-nya juga banjir hate comment loh. Waduh, kok bisa ya kayak gitu? Yuk, mari kita cari tahu alasannya bareng-bareng. Jadi guys ceritanya kayak gini. Di tengah kegagalan pemungutan suara pada mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, Icheon mengungkapkan pemikirannya tentang situasi pemakzulan. Pada sore hari, tanggal 7, di mana hari itu juga terjadi demo besar-besaran di Korea Selatan dan sidang pemakzulan Yoon Suk Yeol, Icheon membagikan pandangannya melalui platform komunikasi penggemar yaitu Bubble, di mana Icheon menuliskan seperti ini. Semuanya jaga dirimu dan tetap sehat, jangan lelah dan mari kita lakukan sampai akhir. Aku tahu sebagai idol, Cherish atau nama pedemnya Cheon akan khawatir jika aku mengatakan ini. Tetapi aku juga adalah warga negara. Aku ingin tampil dan hidup di dunia yang hangat dengan Cherish lebih dari siapapun. Kemudian ia melanjutkan dengan menuliskan, ini bukan tempat dan waktu yang tepat untuk berbicara tentang politik. Lalu kapan dan di mana untuk bicara politik? Sebagai orang Korea, sebagai warga negara, aku akan mengurusnya sendiri. Tentang komentarku, aku akan mengurusnya juga. Karena aku seorang selebriti, itu sebabnya aku speak up. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Dan mari kita hidup di dunia yang lebih baik dan dicintai dengan bebas di dunia itu. Bener juga sih kalau kita pikir-pikir ya. Terlepas dari Cheon itu adalah seorang idol, seorang selebriti, seorang entertainer, seorang artis. Ya itu juga sama aja sih sebenarnya ya. Cheon berhak nih guys, berhak untuk speak up. Kenapa? Karena dia adalah warga negara. Dan oleh karena itu nggak berhak sih ada orang yang larang dia mau speak up kayak mau kagak kayak gitu. Dan gue juga kagak habis pikir ya, maksudku kayak gini guys. Kemarin kan ada nih gitu ya kan idol yang nggak speak up gitu tentang politik. Pas waktu dia ngepost tentang kerjaannya dihujat sama netizen. Pas ada yang speak up dihujat sama netizen.
Aduh, jadi bingung banget sama kondisi seperti ini. I don't know guys. Kita bergerak dikit aja kayaknya udah salah guys. I think so. Dan kalian tahu seperti yang sudah diprediksi sih guys, Chaeyeon itu menuai reaksi yang pro kontra nih dari kalangan netizen. Dan gak hanya netizen biasa saja. Namun, Chaeyeon juga mendapatkan kritikan nih dari seorang putri politisi yang bernama Chung Yura. Jadi, pada tanggal 8 Desember yang lalu, Yura menuliskan kritikan di Facebooknya terhadap Chaeyeon. Adapun kritikannya seperti ini. Yuk, mari kita baca bareng-bareng. Memang benar bahwa berada di posisi tertentu tidak penting ketika berbicara tentang politik. Tetapi masalahnya tiba-tiba muncul setelah tidak menunjukkan minat sama sekali selama ini, seperti yang kamu lakukan sekarang. Atau dalam kata lain kayak gini guys, selama ini kamu tuh kayak nggak menunjukkan minat loh terhadap politik, kok tiba-tiba baru muncul sekarang dan juga mengatakan hal seperti itu. Kurang lebih itulah yang aku tangkap. Kemudian Yura juga mempertanyakan nih guys, apakah Chaeyeon tahu kalau partai oposisi juga sama bermasalahnya. Dia pun lantas mengatakan, sadarlah, apa kau tahu satu hal pun tentang bagaimana Partai Demokrat telah merusak anggaran sebelum kau mulai bicara? Begitulah nih guys, kurang lebih kritikan dari Yura. Sementara itu, untuk sekarang, Instagramnya Chaeyeon dibanjiri dengan hate comment. Dan bahkan komentar-komentar ini juga seperti membawa-bawa tentang masalahnya Aizuan. Beberapa dari mereka berkomentar seperti ini guys. Chaeyeon nih, apa pendapatmu tentang manipulasi suara yang melibatkanmu dan Aizuan? Apakah kamu punya pemikiran atau pendapat tentang bagaimana situasi ini bisa berubah di masa mendatang? Apa pendapatmu tentang 22 pemakzulan partai oposisi, termasuk jaksa yang terlibat dalam investigasi politisi oposisi? Karena kamu sudah menyatakan sikap politik, mohon jelaskan juga posisimu tentang resiko hukum, kecurigaan kriminal oposisi, dan 22 pemakzulan terbanyak dalam satu masa jabatan pemerintahan dalam sejarah konstitusional yang terjadi sebelum situasi darurat militer. Mengapa kamu tidak bisa berbicara dengan yakin ketika pemilihan Aizuan dicurangi? Sekarang kamu merasa bangga dan bahagia, seolah-olah kamu telah melakukan sesuatu yang luar biasa dan memiliki rasa superioritas. Tolong bicara dong tentang manipulasi dan pemungutan suara curang yang melibatkan Aizuan dan juga PD AJY selama penyelidikan manipulasi peringkat di Prodis 48. Bagaimana pendapatmu tentang berbicara mengenai manipulasi yang terkait dengan kelompokmu? Tolong sampaikan dong sepatah kata tentang Aizuan karena kamu sangat percaya diri. Alright, jadi intinya adalah Chaeyeon itu diserang karena dia itu juga ikut menyuarakan tentang hal yang berhubungan dengan politik. Dan Chaeyeon diserang dengan ngebawa-bawa masalah Aizuan. Begitu guys. Dan melihat bagaimana hate comment yang didapatkan oleh Chaeyeon, banyak banget loh dari netizen Korea yang sudah memberikan support kepada Chaeyeon. Beberapa dari mereka berkomentar seperti ini guys. Orang-orang itu tidak punya hal lain untuk dilakukan. Ini sangat buruk sih. Tidak, tapi apa hubungannya ya dengan Aizuan? Inilah alasan mengapa selebriti tidak boleh berbicara tentang politik. Aigo ya, mereka perlu belajar memisahkan isu-isu. Mereka selalu mencoba membawa hal lain ke dalam percakapan. Ketika itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Saya bisa mengerti mengapa selebriti tidak ingin berbicara tentang politik. Saya bisa mengerti sih mengapa selebriti memilih untuk diam saja. Mohon blokir komentarnya. Ini sangat membuatku kesal. Aku akan meninggalkan beberapa komentar bagus sebagai gantinya. Apakah mereka gila? Benar banget sih ya guys, kalau kita pikir-pikir, apa coba hubungannya masalah Aizuan sama masalah politik? Kok bisa ya mereka itu ngebawa-bawa tentang Aizuan ke masalah politik? What happened sama pikiran mereka? Jujur ya, ini tuh cukup menguras emosi banget sih. Kita yang baca aja komentar-komentar seperti ini udah terkuras guys emosi kita. Jujur, sumpah. Gimana merekanya ya? By the way, biasanya ya kalau orang-orang yang ngebawa-bawa tentang hal yang gak berhubungan sama sekali tentang apa yang dibicarakan, biasanya sih udah tumpuk guys. Udah tumpuk. Maksudku kayak gini, mereka itu udah gak tahu loh nyerang orang ini gimana lagi gitu loh. Gimana untuk jatuhin orang ini gimana lagi loh. Makanya dia ngebawa something yang gak ada hubungannya sama sekali untuk menjatuhkan orang tersebut. Dan bener sih kata netizen Korea, dari permasalahan yang dihadapi oleh Chaeyeon, kita sekarang dapat paham nih guys, kenapa idol ataupun selebriti sangat enggan berbicara tentang masalah politik. Inilah dampaknya, mereka dapat diserang secara membabi buta. Dan Yorobun, gimanakah pendapat kalian akan isu yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dan lanjut kita akan masuk ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang Winter aespa dan juga Jongwon ENHYPEN yang baru-baru ini dirumorkan dating. Namun rumor ini sudah dibantah nih guys oleh pihak agensi. Lantas kenapa ya bisa muncul isu seperti itu atau rumor seperti ini? Apa yang terjadi? Yuk mari kita cari tahu bareng-bareng. Jadi guys, ceritanya kayak gini. Pada tanggal 1 Desember waktu Korea Selatan, ada foto dan juga video yang disebut atau kayak dicurigai memperlihatkan Winter dan juga Jongwon sedang berkencan muncul secara online.
Di postingan aslinya dituliskan kayak gini guys. Dengan begitu banyak jadwal yang tumpang tindih selama musim akhir tahun, itu pasti nyaman bagi mereka. Lalu postingan aslinya menambahkan, bahkan setelah melihat Karina ketahuan berkencan dengan aktor Lee Jae-wook karena dia mengenakan pakaian yang sama dalam panggilan videonya, apakah Winter benar-benar harus mengenakan pakaian dari video challenge-nya? Yang mana postingan itu seperti mengisyaratkan bahwa wanita dalam foto tersebut adalah Winter berdasarkan dari pakaian yang digunakan. Postingan itu selanjutnya mengklaim bahwa Winter naik taksi terlebih dahulu, kemudian Yang Jong-won itu menyusul. Yang mana dia itu seperti menyiratkan bahwa keduanya bertemu secara pribadi. Selain itu ada juga nih sebuah klip video pendek yang dibagikan yang menampilkan seorang pria dengan wajah tertutup masker tengah berbicara di telepon. Netizen lantas berspekulasi bahwa suara itu mirip dengan suaranya Jong-won. Dan Yorobun perlu dicatat ya, untuk postingan aslinya itu udah dihapus, udah di-delete. Selain itu, mengingat bagaimana klaim tersebut hanya mengandalkan pernyataan postingan tanpa adanya bukti substansial untuk mengkonfirmasi hubungan dating antara Jong-won dan juga Winter, situasi tersebut tidaklah kredibel nih guys. Selain itu, kedua agensi dari artis yang bersangkutan juga sudah memberikan statement di mana baik agensinya Winter ataupun Jong-won mengatakan bahwa hal itu tidaklah berdasar. Kita mulai dulu melihat bagaimana statement dari SM Entertainment. Jadi pada tanggal 11 Desember waktu Korea Selatan, SM mengatakan seperti ini guys. Orang yang menyebarkan foto-foto tersebut tampaknya pada awal nih menghubungi semua media dengan motif keuangan dan ingin berkomunikasi langsung dengan kami. Namun ketika media tersebut menolak memfasilitasi pertukaran foto tersebut dengan alasan kebijakan mereka yang menentang tip berbasis uang, orang tersebut tampaknya melakukan penyebaran foto yang jahat. Waduh, gitu toh ceritanya. Sementara itu untuk agensinya Jong-won yaitu Believe Lab mengatakan seperti ini guys. Rumor kencan itu tidak benar. Alright, jadi udah ditegasin ya bahwa rumor dating antara Jong-won sama Winter itu enggaklah benar. Dan teman-teman untuk kedua agensi tersebut yaitu Believe Lab dan juga SM Entertainment menegaskan niat mereka untuk mengambil tindakan tegas terhadap pembuatan dan penyebaran rumor palsu. Dan Yorobun, usai melihat bagaimana statement agensi, berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen Korea. Yang pertama dengan komen, mereka mungkin hanya berteman, siapa sih yang peduli? Tentu saja melegakan bagi para penggemar, mereka juga diizinkan untuk berteman. Idol juga manusia, berbahagialah. Orang-orang sangat lelah. No, tapi mereka kan sudah mengatakan tidak ya. Mengapa ada komentar seperti itu ada di sini? Apa ini? Apa maksud komentar yang mengatakan dia masih pergi ke sana? Jadi itu nggak bener. Biarkan aja deh, kenapa ya orang-orang begitu tertarik? Alright teman-teman, jadi sepatutnya bagaimana reaksi dari netizen Korea Selatan. Dan kalau ke sendiri gimana nih pendapatnya guys? Antar komen ya di kolom komentar. Intinya adalah untuk Jong-won ENHYPEN ataupun Winter aespa itu tidak berkencan. Terus mungkin di sini ada juga yang bertanya, kalau mereka dating emang masalahnya apa? Bukannya nggak apa-apa ya? Mereka kan juga manusia, emang nggak boleh ya buat dating? Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya seperti itu Yorobun. Tapi kalau dunia idol ya emang seperti itu guys. Nggak sedikit loh ketika idolnya ada yang berkencan, ada loh dari mereka yang kayak meminta agar idol tersebut dikeluarkan dari grupnya. Ada guys kayak gitu, serius, ada yang kayak gitu. Padahal ya kalau kita pikir-pikir dating itu bukanlah kriminal. Tapi ya mau bagaimana lagi guys, begitulah realita yang terjadi di dunia per-idolan. So tidak mengherankan nih guys jika agensi Winter aespa dan Jong-won ENHYPEN benar-benar serius menanggapi masalah tersebut. Karena yang pertama, informasi yang disebarkan adalah tidak benar dan merujuk kepada fitnah. Yang mana dampaknya mungkin lebih besar daripada yang dibayangkan dan akan sangat merugikan kedua belah pihak. Dan dari hal ini kita juga dapat belajar nih guys untuk jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar sebelum mendapatkan konfirmasi dari pihak yang terkait. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksi ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.